Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun 'alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua selalu mendapatkan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah menjalankan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita jazakallahu khair. Kita masih di surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemarin kita sampaikan keseringan kesalahan terjadi pada penyebutan huruf ghain ketika dia mati. Itu yang paling umum ada dua. Yang pertama diqalqalahkan atau dipantulkan. Ma agna agna agna. Nah, itu mantul. Itu salah. Yang kedua, dia berupaya untuk tidak dipantulkan dengan cara disaktahkan. Ini juga jadi salah. Ma'aghna. Dia nggak mantul, tapi berhenti sebentar. Nah itu juga keliru. Jadi yang betul bagaimana? Dia ini huruf isti'ala. Cara membacanya kita angkat dada kita. Ma'aghna. Bunyi nya itu mendai apa namanya? Mengayun istilahnya. Ma'aghna, bukan agna atau agna. Nah itu dulunya salah. Baik, ayat ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
fi jidha hablum mim masad. Ya, sebagian kita menyebut ha dengan ha sama. Kalau enggak kecil dua-duanya, besar dua-duanya. Fi jidha hablum, itu keliru, atau fi jidha hablum, itu juga keliru. Baik. Kita kemarin sudah bahas tentang di antara sebab turunnya surat Al-Lahab ini. Saya sudah ceritakan, kemarin kita nukilkan dari beberapa kitab, di antaranya Ibnu Katsir dan juga Ad-Durrul Mansurnya Imam As-Suyuti. Ini kita singgung sedikit kemarin bahwa paman-paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dakwah beliau itu terbagi tiga secara umum. Yang pertama adalah mereka yang mendukung dan beriman. Sudah beriman, mendukung lagi. Sudah mendukung, beriman. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Mereka mendukung dan juga beriman. Yang kedua, mendukung tapi tidak beriman. Nah, itu diantaranya adalah Abu Talib bin Abdul Muttalib. Semua hartanya habis untuk menolong dakwah Rasulullah. Semua kekuasaan jabatannya itu dipakai untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Talib masih hidup, orang itu berani cuma ngomongin Rasul doang dari belakang. Nggak ada yang berani main fisik. Abu Talib masih hidup, nggak ada yang berani main fisik. Setelah Abu Talib meninggal, baru ada yang menimpa kepala beliau dengan kotoran unta seperti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada yang melempari Rasulullah dengan batu seperti di Taif. Ada yang meludahi beliau, ada yang ada yang mencekik, bukan mau mencekik. Ada yang mencekik Rasulullah dengan sorban beliau. Itu semua dilakukan setelah Abu Talib meninggal. Ketika Abu Talib masih hidup, nggak ada yang berani. Paling datang ke Abu Talib, Abu Talib tolong dong nasihatin keponakanmu itu. Sudah. Terus gimana dong? Ya sudah, biarkan dia. Macam-macam sama dia, kalian berurusan dengan saya. Nah, dan itu semua didengar. Karena Abu Talib itu tokoh yang sangat dihormati. Kenapa dia dihormati? Pernah kita bahas. Bukan karena dia orang kaya. Bukan karena dia bangsawan. Di antara paman-paman Rasulullah, yang secara ekonomi paling miskin, Abu Talib justru. Paling miskin. Saking miskinnya itu ketika Rasul dibawa ke rumah beliau, itu disediakan satu kamar khusus buat Rasulullah. Yang lain itu anak-anaknya numpuk. Satu kamar bisa bertiga, berdua, berapa gitu. Satu kamar dikosongin untuk Rasulullah itu. Muhammad masih kecil itu, ditaruh di situ. Sampai beliau bingung, kok saya sendirian di kamar ini? Pas dilihat di kamar berikutnya atau di sebelahnya, ternyata sepupu-sepupunya tidurnya numpuk. Saking miskinnya Abu Talib. Sampai diriwayatkan Ali itu diasuh oleh Rasulullah karena Abu Talib miskin, sementara anaknya banyak. Tapi kenapa beliau didengar suaranya? Karena beliau adalah juru kunci Ka'bah. Jadi mereka yang berkhidmat untuk Ka'bah itu mendapatkan penghormatan yang luar biasa tinggi. Jadi mereka menghormati Ka'bah dan siapapun yang berkhidmat untuk Ka'bah. Abu Talib juru kuncinya Ka'bah. Maka beliau dihormati, didengar suaranya, dan tidak ada yang berani macam-macam. Kata Abu Talib, macam-macam dengan keponakan saya berurusan dengan saya. Ada yang berani? Subhanallah. Tapi tidak beriman. Sampai akhir hayatnya beliau tidak beriman. Ini menurut riwayat yang paling sahih dan disepakati oleh jumhur ulama. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa beliau beriman. Tapi riwayat yang sahih enggak. Beliau enggak beriman. Sampai akhir hayatnya sedang sakaratul maut, Rasul datang. Kata Rasulullah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumil qiyamah. Kau bilang la ilaha illallah saja, enggak perlu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah saja, dengan kalimat itu besok insya Allah aku akan membelamu di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menolongmu, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku. Nah, sampai akhir hayatnya kalimat yang keluar dari Abu Talib adalah ana ala millati Abdul Muttalib. Saya tetap berada dalam ajaran Abdul Muttalib. Berarti tidak beriman. Sedih hati Rasulullah, sakit. Kenapa? Karena ini paman yang dari kecil mengasuh, merawat dan membela Rasulullah. Ketika beliau sudah dewasa menyebarkan dakwah, dibela, dijaga. Tapi ternyata meninggal tidak dalam kondisi beriman. Sakit sekali Rasulullah. Maka kata Rasulullah, la astaghfirannallahu laka ma lam unha anhu.
Demi Allah saya pasti akan memohonkan ampun kepada Allah untuk wahai pamanku selama tidak dilarang. Nah, maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Enggak boleh. Maka nabi nabiyin walal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Enggak boleh nabi atau orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi syirik, tidak muslim. Walau kanu uli qurba, meskipun kerabat dekat, enggak boleh. Ini kemudian menjadi dalil kita nggak boleh memohonkan ampun untuk nauzubillah kerabat yang tidak muslim, nggak boleh. Memohonkan ampun nggak boleh. Rasul aja dilarang, maka Rasul tidak meminta ampun. Tapi sedih luar biasa. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Abu Thalib pernah mengatakan, panjang syairnya itu, kata beliau, wa aradtu lahu dinan wa qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, saya pernah ditawari sebuah agama yang itu merupakan agama terbaik sepanjang sejarah kehidupan anak manusia. Jadi Abu Thalib mengakui Islam agama terbaik. Makanya Ali disuruh lazim Muhammad. Kamu harus ikut Muhammad bersama dia, jangan tinggalkan dia, ikut ajaran dia. Tapi kenapa Abu Thalib enggak ikut? Padahal itu agama terbaik yang ditawarkan kepada dirinya. Katanya, laulal malamatu au hidaru masabbatin. Kalau bukan karena takut dicela, dicemooh, diledek, diolok-olok oleh kaumnya, oleh masyarakat Quraisy, kamu ini pembesar, orang dihormati, kami menghormati, kami segan kepadamu. Tiba-tiba kau ikut ajaran anak kemarin sore. Kalau bukan karena khawatir itu, katanya, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kau pasti akan mendapatiku menerima agama itu dan aku akan umumkan agama itu di hadapan khalayak ramai. Jadi takut dicela karena mengikut kebenaran itu nggak boleh. Karena itu juga yang dilakukan oleh Abu Thalib. Dan meninggal tidak dalam kondisi Islam. Tapi mendukung, hanya beliau tidak beriman. Nah, yang lebih parah yang ketiga, udah nggak beriman, musuhin lagi. Nah, ini adalah Abu Lahab. Jadi udah nggak dukung, musuhin. Udah nggak beriman, nggak dukung lagi. Kalau cuma sekedar nggak dukung, diem, masih mending lah ya. Ini ngerepotin. Kita ceritakan kemarin. Ini Rasul habis ngomong sama orang. Begitu Rasul pergi, dia bilang, jangan pergi dulu. Sini. Mana yang tadi ngumpul? Sini. Dia ngomong, kau tahu siapa yang tadi ngomong? Tahu. Dia ponakan saya, kalian tahu? Iya tahu. Saya lebih kenal dia dibandingkan kalian. Dia itu gila. Dia itu tukang sihir. Dia itu dukun. Kalian jangan mau dengerin. Setiap kali Rasul ngomong begitu. Subhanallah. Bahkan kita ceritakan kemarin, setiap kali ada kabilah-kabilah yang datang dari luar Mekah mau ibadah haji, dia duluan yang datang. Kalian ini mau haji, besok kalau ada anak muda datang ke sini, itu adalah keponakan saya. Terus jangan dengerin dia, jangan terima dia, karena dia. Subhanallah. Begitu terus. Ini Rasul dikuntit oleh Abu Lahab untuk apa istilahnya, memberikan citra buruk terhadap Rasulullah SAW. Dan begitu turun surat Al-Lahab ini, itu kan enak ayatnya tuh. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iramanya itu enak gitu. Anak-anak tuh langsung hafal. Anak-anak kecil yang ada di kota Mekah itu, begitu turun surat Al-Lahab ini semua pada hafal. Dan setiap kali ada Abu Lahab jalan, itu anak-anak kecil langsung pada lari di belakangnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi persis kayak orang gila gitu. Di kita kan kalau ada orang jalan ikutin bocah-bocah sambil ledekin, ya itu orang gila lah ya. Nah, itu yang Allah balas kepada Abu Lahab. Anak-anak kecil. Nggak perlu Rasul bilang, kamu yang gila, nggak perlu. Langsung Allah wujudkan dalam bentuk seperti itu. Masya Allah. Baik. Ini kemarin kita sampaikan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab atau binasa. Jadi binasa kedua tangan Abu Lahab. Ini maksudnya adalah pertama menunjukkan mukjizat karena ayat ini atau surat ini turun Abu Lahab masih hidup. Seandainya mau Abu Lahab bisa saja masuk Islam.
Kalau Abu Lahab masuk Islam, lalu meninggal dalam kondisi muslim, maka surat ini menjadi tidak ada gunanya. Tapi ini mukjizat, menunjukkan Abu Lahab itu betul-betul sesuai dengan gambaran ayat ini. Sampai mati dia tidak beriman. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Abu Lahab itu kalau tidak salah dipukul oleh istrinya Abbas bin Abdul Muttalib pakai kayu penyangga tenda, dipukul telinganya sini luka. Lalu lukanya itu jadi koreng gitu, infeksi ke badannya itu sampai busuk seluruh badannya, menimbulkan bau yang tidak sedap sampai dia akhirnya meninggal. Jadi Abu Lahab termasuk yang tidak meninggal dalam perang Badar karena dia nggak meninggal di perang Badar. Dia meninggalnya dipukul tadi itu, terluka, terus infeksi, akhirnya menjalar ke seluruh tubuhnya, menimbulkan bau nanah yang luar biasa. Sampai diriwayatkan meninggalnya itu nggak ada yang mau gotong jasadnya, saking bau busuknya. Anaknya Utbah dan Utaibah saja nggak, jadi didorong, setelah dibungkus itu didorong pakai kayu gitu, dimasukin ke dalam liang lahat. Allah hinakan dia di dunia sebelum Allah hinakan nanti di akhirat. Yang kedua, yang dimaksud dengan tabbat yada Abi Lahab, binasa atau celaka kedua tangan Abu Lahab, ini bukan berarti yang celaka tangannya doang, bukan. Ini majas, apa istilahnya, disebut sebagian, tapi maksudnya keseluruhan. Majas apa tuh? Kayak lihat Pak Lurah nggak? Tahu dari kemarin nggak kelihatan batang hidungnya? Kan nggak mungkin batang hidungnya doang yang jalan kan, pasti orangnya gitu. Disebut batang hidungnya maksudnya adalah fisik secara keseluruhan. Nah, Abu Lahab disebut di sini celaka atau binasa kedua tangannya, tapi maksudnya seluruh badannya, seluruh fisiknya. Tabbat yada Abi Lahabiu watab. Binasa atau celaka kedua tangan Abu Lahab maksudnya itu adalah dirinya. Dalam surat Al-Hajj misalnya ayat 10, nah itu disebut juga tangan, kedua tangan, tapi maksud adalah seluruh fisik. Taib. Siapa Abu Lahab? Ibnu Asakir mengeluarkan dengan sanad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, bu'istu wali arba'u umumatin. Saya diutus dan saya punya 4 am. Ammun itu berarti paman dari jalur bapak. Kalau khalun itu paman dari jalur ibu. Perempuannya dari jalur bapak, bibi, berarti ammatun. Dari jalur ibu, khalatun. Jadi orang Arab itu membedakan. Jadi kalau jalur bapak ammun, jalur ibu khalun. Biasanya lebih kuat yang jalur bapak. Karena mereka itu sistemnya nasabnya itu laki-laki, lewat laki-laki. Apa katanya? Saya diutus dan saya memiliki 4 paman. Berarti dari jalur bapak karena disebut dengan umumah. Fa ammal Abbas, adapun Abbas, fayukna bi Abil Fadl wali waladihi al-fadlu ila yaumil qiyamah. Yang pertama Abbas bin Abdul Muttalib itu diberi kunyah sebagai Abul Fadl, bapak kemuliaan. Kenapa? Karena beliau memiliki seorang anak yang kemuliaannya itu akan langgeng sampai hari kiamat. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, karena kita ceritakan beliau itu tinggal di rumahnya Maimunah. Maimunah itu bibi dari jalur ibunya, jadi adik dari istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah. Tinggal di rumah Maimunah, nyiapin air, nyiapin makan, keperluan Rasulullah. Nah, itu Abbas itu. Begitu Abdullah bin Abbas. Begitu ditanya oleh Rasulullah, Maimunah ini siapa yang rapin nyiapin? Dzakal gulam, itu anak itu. Dipanggil, kamu sini.
Lalu dipegang, ada yang mengatakan ubun-ubunnya, ada yang mengatakan dadanya. Lalu Rasul mengatakan atau mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan anak ini pemahaman terhadap agamanya dan ajarkan dia tentang tafsir atau takwil dari Al-Quran. Maka kita baca tafsir Al-Quran itu dari sejak zaman Ibnu Abbas sampai hari kiamat, semua tafsir pasti mengerucut sampainya ke situ. Ibnu Abbas. Ya. Meskipun beliau tidak punya kitab tafsir, tapi semua tafsir merujuk ke beliau. Sampai ditulis Al-Iqtibas fi tafsir Ibnu Abbas. Siapa yang nulis itu? Tahu nggak, Khif? Nah, ya. Ada namanya Al-Iqtibas fi tafsir Ibnu Abbas. Jadi semua kutipan-kutipan Ibnu Abbas dikumpulin jadi satu, dikasih nama Al-Iqtibas fi tafsir Ibnu Abbas. Tapi bukan beliau yang nulis. Nah, semua tafsir pasti merujuk ke beliau. Maka keutamaannya sampai hari kiamat. Selama Al-Quran masih ada, selama orang mengkaji Al-Quran, maka nama Ibnu Abbas pasti disebut. Siapa Ibnu Abbas ini? Abdullah, anaknya Abbas, anaknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan kunyah Abul Fadl. Wa amma Hamzah fayukna bi Abi Ya'la. Adapun Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau diberikan kunyah Abu Ya'la. Abu Ya'la. Fa'a'lallahu qadrahu fid dunya wal akhirah. Karena Allah akan meninggikan status derajat kemuliaannya di dunia dan akhirat. Ya. Hamzah bin Abdul Muttalib mulia sekali, sahabat yang pemberani, luar biasa. Wa amma Abdul Uzza, adapun Abdul Uzza fayukna bi Abi Lahab. Abdul Uzza dikasih kunyah dengan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini. Fa adkhalahu Allahu an-nara wa alhabaha alaih. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wa alhabaha alaih. Apinya itu akan bergejolak, melahap seluruh badan Abu Lahab. Oh, nauzubillah min dzalik. Wa amma Abdu Manaf, adapun Abdu Manaf fayukna bi Abi Talib. Adapun Abdu Manaf diberikan kunyah Abu Talib. Jadi Abu Talib nama aslinya adalah Abdu Manaf. Falahu. Ya. Kenapa disebut Abu Talib? Karena dia dan anaknya al-mutawalatu warif'atu ila yaumil qiyamah. Ini maksudnya dapat kemuliaan. Jadi Abu Talib dan Ali karamallahu wajhah, dimuliakan. Sampai hari kiamat orang akan memuliakan Ali radhiyallahu anhu. Syiah ataupun bukan Syiah. Syiah membenci sahabat Rasulullah, tapi tidak dengan Ali. Jadi Ali itu dapat kemuliaan sampai hari kiamat. Termasuk Abu Talib. Abu Talib tidak beriman, tapi orang memuliakan beliau. Subhanallah ya. Jadi orang ada peran terhadap Islam, itu pasti ada kemuliaan yang dia dapat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tidak beriman, di akhirat nggak dapat deh ya. Ya diringankan. Ibnu Abbas meriwayatkan Abu Talib ini di neraka diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara diringankannya? Ada dua riwayat. Satu mengatakan yanta'ilu bina'li minan nar. Dikasih sendal atau terompah terbuat dari neraka. Yang lain mengatakan, riwayat yang lain mengatakan bukan sendal tapi kerikil. Kerikil diletakkan di bawah telapak kakinya. Jadi Abu Talib itu tidak tersentuh api neraka fisiknya kecuali hanya telapak kakinya saja. Tapi begitu nempel itu sendal atau nempel itu kerikil di telapak kakinya, yaghli bihi minhu dimaghuhu. Otaknya itu langsung mendidih. Saking panasnya api neraka. Itu yang paling ringan itu. Tempatnya Abu Talib. Ngeri. Nauzubillah min dzalik. Jadi siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza namanya. Abdul Uzza. Salah satu nama berhala yang ada di Ka'bah. Di Hubal, Manat, Lata, Uzza. Nah, itu nama-nama berhala yang ada di Ka'bah. Nah, di Fatu Mekah lah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Ka'bah itu, menghancurkan berhala-berhala yang dalam Ka'bah dan hancur-hancurin. Sebelumnya ada berhala di dalam Ka'bah itu. Sudut-sudut Rukun Yamani, Hajar Aswad,
rukun Iraqi, itu semua itu rukun Syami, itu dulu isinya patung-patung semua itu. Sebelum Fatu Mekah. Jadi orang tawaf yang disembah sama dia Lata, Uzza, Manat, Hubal itu, sudut-sudut itu. Nah, bagi mereka itu Allah juga gitu. Tuhan juga. Kita sampaikan kemarin dalam surat Al-Ikhlas, mereka mengatakan kami punya 360 Tuhan. Jadi setiap hari Tuhan beda-beda. Satu tahun itu Tuhan liburnya 359 hari. Jadi sehari dia bekerja, sisanya nganggur sampai ketemu hari tahun berikutnya gitu. 360-an Tuhan. Ngeri ya orang kafir. Jadi Abdul Uzza namanya. Tapi dia dapat kunyah Abu Lahab. Kunyah ini apa namanya? Apa istilahnya? Ketela anak kalau kita tuh ya. Jadi biasanya nama anaknya siapa? Nah, itu dikasih kunyah itu. Atau bisa jadi bukan nama anaknya. Seperti nama-nama paman Rasulullah. Ini bukan kunyah, bukan ketela anak, bukan disebut nama anaknya. Jadi boleh. Itu bukan laqab. Kalau laqab itu julukan. Misalnya Ali siapa? Nanti Khalid bin Walid siapa? Saifullahil Maslul. Itu laqab namanya. Julukan. Hamzah Asadullah, singanya Allah. Nah, itu julukan. Kalau laqab yang ada abu-abunya itu. Di kita juga boleh dipakai, boleh. Kayak Abu Janda, nah itulah kunyah itu. Janda. Abu bapak, janda bapaknya janda apa gimana nggak tahu lah. Itu belum ada Abu Duda ya. Janda. Karena nggak asik kalau Abu Duda. Lebih asik Abu Janda kali. Jadi nama aslinya Abdul Uzza. Apa artinya? Hamba dari Uzza. Penyembah Uzza, nama berhala. Kenapa disebut dengan Abu Lahab? Ada beberapa riwayat, banyak. Di antaranya, karena dalam surat ini memang disebut dengan Abu Lahab, maka namanya dia Abu Lahab. Tapi ahli sejarah mengatakan Abu Lahab itu sudah dinamai Abu Lahab sebelum turun surat Al-Lahab ini. Jadi kunyahnya sudah Abu Lahab. Kenapa begitu? Di antara tafsir mengatakan, jadi Abdul Uzza ini merupakan paman Rasulullah yang paling ganteng. Di antara paman-paman Rasul yang paling ganteng Abdul Uzza ini. Karena ganteng itu, maka diberi gelar Abu Lahab. Lahab itu artinya bersinar, bercahaya. Kalau orang cakep itu otomatis cerah wajahnya. Ngelihatnya enak. Orang jelek gelap, butek. Bawaannya nggak enak lihatnya. Itu mulai dari sononya ya. Jadi kalau orang cakep itu bawaannya ya cerah aja, terang aja gitu, bening aja. Meskipun nggak ada lampu. Jadi Abu Lahab ini, Abdul Uzza ini karena saking gantengnya, maka masyarakat Mekah itu menjuluki beliau dengan Abu Lahab. Jadi bapak kegantengan, bukan kegantengan ya. Bapak ganteng ini memang. Jadi wajah yang cakep itu ya ada di Abu Lahab ini. Maka disebut dengan Abu Lahab. Dan istrinya Arwa itu merupakan ikon kecantikan yang ada di Mekah. Jadi cantik. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Sampai diberi gelar Ummu Jamil. Kalau ini Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil keindahan. Jadi ibu keindahan, ibunya keindahan. Wow, pusat keindahan ada di Arwa itu. Suami ganteng, istri cantik. Itu ideal banget. Tapi ternyata dua-duanya nyemplung di neraka. Menunjukkan bahwa kegantengan dan kecantikan tidak jaminan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau cakep bisa bawa ke surga, itu plus, ya nggak Pak? Ya. Yang jelek bisa masuk surga, yang cakep bisa juga masuk surga. Yang cakep aja kita cari, apa yang jelek kan? Tapi tidak melulu yang cakep itu pasti membawa ke surga. Gitu. Jadi nyari yang cakep aja, ntar dulu. Cantik belum tentu, ganteng belum tentu. Ya, ini buktinya Abu Lahab nyemplung ke neraka. Istrinya cantik nyemplung juga ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaannya kenapa tidak pakai nama aslinya? Tabbat yada Abdil Uzza Watab misalnya gitu. Kenapa enggak nama aslinya? Tapi pakai nama kunyahnya. Pertama, secara wazan itu di ilmu arud ya. Semester berapa akhi dipelajari di Lipia? Arud.
Arud nggak ada? Oh, di lugah aja ada ya. Ilmu arud. Itu terjadi rakakatul alfaz. Jadi kalau pakai tabbat yada Abdul Uzza wa tab, itu rakakatul alfaz, gak enak didengarnya. Bukan karena memang kita terbiasa telinganya dengan Abi Lahab gitu ya, jadi gak enak. Memang secara lafaz kalimat itu timbangannya itu tuh nggak menjadi irama yang enak gitu. Terjadi rakakatul alfaz. Itu pertama. Yang kedua, ini kata para ahli tafsir, Abdul Uzza ini kan Abdu hamba, Uzza itu artinya Tuhan, berhala itu, nama berhala. Berarti Abdul Uzza ada unsur kesyirikan karena menyembah berhala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak sebut nama aslinya karena Al-Qur'an ini bersih dari berbagai macam unsur kesyirikan sampai nama orang. Nama ada mengandung unsur kesyirikan, nggak boleh. Nggak ada, maka tidak dipakai. Yang dipakai adalah kunyahnya. Gitu. Maka yang kita dapati adalah tabbat yada abi lahabiu watab. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagian ahli tafsir mengatakan nama asli dengan kunyah itu lebih mulia nama asli dibandingkan kunyah. Sekeren apapun kita punya nama samaran, tetap di KTP tulisnya nama asli. Nama asli. Kecuali orang yang udah empat sama nama aslinya, diganti sama dia. Tapi kalau nama asli itu tetap ditulis karena itu yang membanggakan, itu yang dikasih oleh orang tua. Jadi kunyah ini itu tidak lebih mulia dari nama asli, gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut kunyahnya untuk menghinakan dia. Allah nggak mau sebut nama aslinya. Allah tahu nama aslinya tapi nggak mau sebut. Saking tidak mau menganggap kemuliaan ini orang. Gitu. Jadi kalau kita kenal sama seseorang, kita sebut nama aslinya, berarti kita ingin menghormati beliau, menghormati orang itu. Kalau tidak mau kita sebut nama aslinya, itu berarti menghinakan dia. Disebut nama panggilannya doang. Ini nama aslinya kan si ini, bodoh amat nama aslinya. Pokoknya kenalnya si itu. Itu berarti menunjukkan kehinaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama aslinya. Pertama secara wazan itu tidak pas. Yang kedua karena ada mengandung unsur kesyirikan. Allah hendak membersihkan Al-Quran dari berbagai macam unsur kesyirikan. Sampai nama orang pun gak boleh. Yang ketiga karena Allah ingin menghinakan dia. Tidak mau disebut nama aslinya. Nah itu diantara beberapa argumen yang disampaikan oleh para ahli tafsir kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama asli Abu Lahab yaitu Abdul Uzza tapi dipakai nama kunyahnya. Jadi nama itu penting ya. Nah, tidak boleh ada mengandung unsur kesyirikan. Atau nama Allah itu juga nggak boleh. Nama Allah dipakai. Siapa namanya? Allah. Loh, kok Allah namanya? Iya biar keren katanya. Nggak boleh. Ada sempat viral itu KTP namanya Tuhan ya. Tuhan. Tuhan bin siapa itu ya? Kacau. Nggak tahu editan apa asli itu ya. Nama Tuhan. Ada nama setan. Ada nama iblis. Dan dia bangga. Masya Allah. Nggak boleh nama Allah dipakai. Rahman itu nggak boleh. Yang boleh Abdur Rahman. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan yang asma wa sifat selain Allah dan Ar-Rahman itu boleh dikasih nama selama tidak al-mu'arraf bi alif lam. Misalnya Razik boleh, Ghafur boleh, Al-Ghafur yang nggak boleh, Ar-Razik yang nggak boleh. Tapi mayoritas ulama baik ada alif lamnya ataupun tidak ada alif lamnya, baik ma'rifah ataupun nakirah, baik definitif ataupun indefinitif, itu sebaiknya nama kita, nama anak-anak kita, nama orang itu tidak boleh menggunakan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dikasih Abdun, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar. Nah, dikasih kata Abdunnya itu. Abdul Rahman. Nah, itu boleh. Tapi kalau namanya langsung itu mayoritas ulama tidak membolehkan. Meskipun ada sebagian tadi membolehkan kalau tidak ada alif lam katanya. Tapi sebaiknya janganlah ya. Kalau mau Abdun, Abdun. Ada Abdunnya, Abdul Rahman.
Abdul Ghafur, Abdullah. Meskipun di Indonesia nama itu sering dirusak ya. Nama bagus-bagus Abdullah, panggilnya Duloh. Dirusak-rusak. Bedul, Bedul. Abdurrahman panggilnya Bedul. Waduh. Rusak. Tapi khusus nama Allah dan nama Ar-Rahman itu nggak boleh. Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah mengatakan. Jadi Ar-Rahman itu khasul ismi amul fi'li. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu khasul fi'li amul ismi. Kalau Ar-Rahman itu namanya khusus untuk Allah, nggak boleh makhluk dinamai Ar-Rahman. Disifati Ar-Rahman nggak boleh makhluk. Tapi sifatnya atau amalnya, perbuatannya itu berlaku umum. Ar-Rahman itu kasih sayang. Kasih sayang Allah dari Ar-Rahman itu berlaku untuk semua makhluk. Baik benda mati, benda hidup, baik orang kafir, orang beriman dapat sifat Ar-Rahmannya Allah atau kebagian dari sifat kasih sayangnya Allah yang dinamai dengan Ar-Rahman. Umum dia. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim kebalikannya. Ini khusus untuk orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang beriman rahim, bukan Rahman. Karena ini khusus untuk orang beriman. Tapi nama Rahim itu boleh dipakai oleh makhluk. Jadi makhluk ada yang namanya Rahim atau disifati Rahim boleh. Seperti kandungan. Ya, itu disebut dengan Rahim. Itu kan nama, salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak? Boleh. Enggak bisa kita bilang sedang bagaimana nih kandungannya? Kan tetap bilangnya Rahim. Enggak mungkin kita bilang ini Abdurrahimnya gimana? Rahim lah, bukan Abdurrahim. Boleh dinamai dengan Rahim. Tapi enggak boleh dinamai Rahman. Boleh. Hanya boleh Rahim. Rasul disifati dengan Rahim. Raufun Rahim. Rasul disifati dengan Rahim. Boleh. Tapi Rasul nggak boleh disifati dengan Rahman. Nah. Jadi boleh ngasih nama anak itu dengan nama dan sifat Allah, tapi diawali dengan Abdun, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdurrahim dan seterusnya. Bikin nasi kuning kita, bikin tumpeng, kita ganti nama di sini. Selamatan lagi kita. Kalau digabung dengan nama lokal, misalnya Tatang Rohim ya. Ya, berarti ikut pendapat sebagian kecil ulama tadi yang mengatakan selama tidak ada alif lam boleh. Ya. Tapi kalau saya ikutnya jumhur, saya ikut jumhur ulama, mau ada alif lamnya kayak mau enggak kayak sebaiknya janganlah gitu. Tapi kalau nama Allah dan nama Ar-Rahman tetap nggak boleh. Ini dua nama ini khusus untuk Allah. Ini nggak boleh. Harus ada abdunnya. Jadi nggak boleh tatang Allah, nggak boleh. Tatang Rahman itu nggak boleh. Tetap itu harus bikin tumpeng lagi. Harus selamatan lagi. Ya, karena nama adalah doa. Tapi nggak boleh menyandingkan abdun tidak ke asma wa sifat Allah, itu nggak boleh. Seperti misalnya al-khair. Al-khair ada nggak di asma wa sifat yang 99? Nggak ada ya, al-khair nggak ada. Maka nama Abdul Khair itu nggak boleh. Abdul Khair, karena al-khair bukan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau ngasih nama ada abdunnya, buka dulu tuh asma wa sifat. Kalau nggak tanya cucu, ponakan, anak. Biasanya anak-anak kita tuh hafal itu. Di sekolah-sekolahan, di pengajian dia sambil nyanyi hafal. Coba kamu nyanyi Asmaul Husna. Dicari ada nggak al khair? Oh nggak ada, berarti jangan. Gitu. Yang ada aja dipakai. Waduh 99 kok itu. Masa nggak bisa kita dapat? Ada hadis tapi dhaif. Khairu, sebaik-baik nama itu ma'ubida wa humida, yang ada abdunnya atau ada kata ha mim dal.
Tapi hadisnya dhaif ya. Jadi sebagus-bagus nama yang ada Abdulnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar dan seterusnya. Atau yang ada ha mim dal, Ahmad, Mahmud, Hamid, Muhammad. Itu yang paling bagus. Tapi hadisnya dhaif. Jadi bukan berarti kalau namanya mohon maaf Pak Budi misalnya itu nggak ada. Berarti jadi nggak bagus? Nggak juga gitu ya. Bikin nasi kuning lagi kita di Pak Budi. Aman. Masuk Amerika aman itu. Aman. Tapi kalau model-model saya Ahmad Bani Hashim, wah itu agak repot masuk Amerika itu. Susah. Masuk ke Eropa itu agak berat. Tapi masuk Israel aman saya. Masuk Israel, udah ketar-ketir. Aduh Ustaz, namanya Arab banget ini. Jadi pas di perbatasan itu, nah itu nama-nama yang ke Arab-Araban itu biasanya susah lewat di perbatasan Israel. Mau masuk ke Palestina maksudnya. Kan perbatasan Israel yang jagain ya. Begitu saya dilihat cek paspornya langsung lolos saya. Nggak ditanya-tanya langsung lolos. Senang banget saya. Saya tanya sama pemandu wisata di sana. Kok nama saya bisa lolos ya? Padahal Ahmad Bani Hashim. Justru kalau ada Bani Hashim cepat lolos katanya. Kenapa? Karena Raja Yordan itu kan Bani Hashim. Jadi mungkin Anda dikiranya keturunan dari Raja Yordan. Oh iya. Mantap juga berarti saya bilang. Untung. Dahsyat. Jadi nama itu adalah doa. Nah, kita beri nama yang baik itu akan menjadi doa terus. Setiap orang manggil nama dia akan menjadi doa. Dikasih nama yang buruk, nah itu setiap manggil jadi buruk. Jadi kalau Abu Janda, nauzubillah dzalik gitu. Setiap manggil Abu Janda, Abu Janda, Abu Janda, jadi bapaknya janda itu nanti. Nauzubillah dzalik. Doain nauzubillah. Jangan sampai lah. Baik. Berapa menit lagi nih azan? 4 menit. Baik. Ada yang ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan atau didiskusikan? Kalau nama Abu Jahal dan Abu Lahab itu dua pribadi yang berbeda atau satu? Beda. Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal secara nasab bukan paman Rasulullah. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham diberi kunyah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan atau bapak kepintaran, karena saking pintar dan cerdasnya Amr bin Hisham ini. Tapi kepintaran dan kecerdasannya tidak digunakan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian namanya menjadi Abu Jahal. Artinya bapak kebodohan. Ini bukan orang bodoh, orang paling pintar yang ada di Mekah. Namanya justru jadi Abu Jahal. Kenapa? Karena kecerdasan dan kepintarannya tidak digunakan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski begitu, akhlak Rasulullah itu luar biasa. Jadi, kan ada Ikrimah ya. Ikrimah itu kan anaknya Abu Jahal. Itu masuk Islam. Jadi Rasul itu setelah Ikrimah masuk Islam, itu melarang para sahabat menyebut Amr bin Hisham dengan Abu Jahal. Menghormati anaknya. Itu akhlak Rasulullah itu. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab kalau tidak salah ada anak perempuannya Pak Haji. Itu yang masuk Islam. Tapi lupa saya namanya. Ada nggak? Tahu namanya? Jadi anak perempuan itu masuk Islam. Sejak masuk Islam tuh anak perempuannya, kalau Utbah dan Utaibah cowok ini, itu nggak ada masuk Islam. Bahkan yang satu mati diterkam singa. Didoain oleh Rasulullah SAW binasa di tengah jalan, meninggal dia. Karena dia sempat meludahi wajah Rasulullah SAW. Padahal Rasul pernah menjadi mertuanya. Nanti kita ceritakan itu di ayat berikutnya. Diludahi Rasulullah. Maka Rasul doakan diterkam singa dia tengah jalan ketika dia berangkat menuju Syam kalau tidak salah. Diterkam singa. Tapi ada anak perempuannya Abu Lahab itu yang masih Islam. Setelah itu Rasul SAW tidak pernah membaca surat Al-Lahab ketika mengimami salat. Menjaga perasaan anaknya ini. Itu akhlak yang diajarkan Rasul SAW. Biar kata bapaknya penjahat, bajingan, tapi kalau ada anaknya yang baik, jangan kita sebut-sebut kesalahan bapaknya itu, karena khawatir menyakiti anaknya. Nah itu akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini banyak Muslim yang nanya-nanya, nggak tahu apa ngetes ustad atau nggak ngerti itu. Nanya-nanya, Ustad, bapak ibunya Rasul di mana? Di surga apa di neraka? Ini secara etika nggak punya akhlak.
punya akhlak. Pertanyaan itu muncul bukan karena ingin mendapatkan ilmu, tapi kekurangan akhlak. Karena kita saja ada orang masuk penjara, terus ada anaknya nggak di penjara, kan nggak mungkin kita ngomong bapak lu di penjara ya, lu penjara ya. Itu secara adab itu nggak, sama sekali tidak beretika. Jadi menanyakan orang tua Rasul di surga atau di neraka itu secara etika nggak benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja kepada orang yang sudah dikecam demikian oleh Al-Quran itu tetap menjaga perasaan anak keturunannya jangan sampai tersinggung. Itu akhlak yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dosa orang tua jangan sampai disebut-sebut yang kemudian menyakiti hati anak-anak keturunannya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu mudahkan kita untuk memahami syariat agama ini dan kemudian kita dimudahkan untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita di dunia ini penuh keberkahan dan besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat insyaallah. Sebelum ditutup jangan lupa saksikan besok jam 5 subuh di Trans TV Islam itu Indah bersama Ustadz Maulana dan Ustadz Cadangan Ahmad Bani Hashim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.